Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat hadir pada majelis zikir kita, majelis zikir, majelis ta'lim, yang di dalamnya insyaallah akan kita baca beberapa ayat Al-Quran, dan ibu-ibu tadi sudah memulainya dengan mentilawahkan, ya, serta menerjemahkan. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahmatullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini akan kita baca dua ayat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat yang ke-36 dan ke-37, surat nomor urut ke-22, juz ke-17 ayat ke-36 dan ke-37, ya, seputar Idul Adha ataupun penyembelihan binatang kurban. Dan insyaallah kita akan berpuasa hari Arafah pada hari Jumat yang akan datang, mengikut pesan Nabi kepada kita. Bagi yang berhaji, mereka berada di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, dan yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa sehari, saumu yaumi Arafah, yaitu puasa hari Arafah. Puasa yang teramat sangat besar nilai pahalanya. Untuk ibu-ibu saya sarankan berniat dari sekarang. Semoga hari Jumat yang akan datang Bapak Ibu bisa melaksanakan puasa Arafah itu. Kenapa ibu-ibu harus berniat? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Karena untuk ibu-ibu bisa jadi pas hari Arafahnya tidak bisa. Untuk bapak-bapak insya Allah, ya, nggak ada alasan kayaknya, kecuali memang sesuatu yang teramat sangat emergensinya, sangat darurat, ya. Baik, saking besarnya pahala puasa Arafah yang sehari itu, saking besarnya nilai pahala, maka digambarkannya dalam hadis Nabi bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau diharikan 365 hari yang lalu dan 365 hari yang akan datang. Kalau dimenitkan berapa? Oh, nggak ada yang bisa ngitung, ya, karena memang belum pernah kita hitung. Boleh sesudah ini kita hitung, Bapak Ibu, ya. Baik, jadi berniat untuk bisa puasa Arafah sehari. Betapapun di antara Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Meskipun itu tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum, ya, bahwa tidak ada satu amalan soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin yang itu lebih dicintai dan lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah dibanding amal perbuatan, amal soleh seorang mukmin yang dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka mengapresiasi hadis tadi, ada yang berpendapat puasa tanggal 1, 2 dan seterusnya sampai dengan tanggal 9, dan closingnya penyembelihan binatang kurban serta bersedekah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu.
Sampai kemudian sahabat bertanya, wal jihadu ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga kalah keutamaannya dibanding amalan 10 hari ini? Nabi menjawab, wal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan pahala kebaikan amal yang dilakukan seorang mukmin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan untuk itu saya kira ibu-ibu sudah memplanning dari awal. Sekarang sudah tanggal berapa ya? 7 ya? 7, 8, 9. Jadi 9 Dzulhijjah itu hari Jumat ya. Kalau mengikut standar wukuf di Arafah, kecuali kalender Indonesia ya, mulainya hari Jumat tanggal 1 ya. Ya, betapapun saya membuka dan saya dapat kiriman bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia ya, pemerintah Indonesia untuk ya 10 bulan yang lalu sudah menetapkan kalau hari raya Idul Adha itu 9 Juli. Pemerintah Indonesia 10 bulan yang lalu ketika pemerintah menetapkan tanggal-tanggal libur nasional itu sudah tertulis 9 Juli Idul Adha 2022. Tapi kenapa kemudian ini berubah? Ya, biarkan yang punya polisi yang lebih tahu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita baca 2 ayat surat Al-Hajj 36 dan 37. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti pelan-pelan ya, agar mendapatkan nilai pahala bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi alaiha saf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril
telah kami jadikan sebagai binatang sesembelihan kurban kamu sekalian. Min sya'airillahi, penyembelihan binatang korban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Min sya'airillahi adalah peristiwa di antara syiar-syiar, di antara kemuliaan, keagungan dan bendera ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair, di dalam penyembelihan binatang itu terdapat banyak kebaikan yang dapat kalian raih. Fadhkuru ismallahi, maka sebut-sebutlah asma Allah pada prosesi penyembelihan, alaiha, atas onta-onta itu, shawafa, dalam keadaan onta-onta itu berdiri. Faida wajabat junubuha, dan apabila lambung-lambung onta telah menyentuh tanah, maksudnya rebah, maksudnya adalah sudah tersembelih, sudah dikuliti, daging tulang sudah dipisahkan, kotoran sudah dibersihkan. Pesan dan perintah Allah pertama untuk sahibul korban, fakulu minha, bagi para sahibul korban, makanlah sebagian daging binatang kurban yang kamu sembelih. Wa at'imul qani'ah, dan berikanlah makanan daging binatang kurban itu yang sudah disembelih, berikanlah sebagiannya al-qani'ah kepada orang lain yang berkebutuhan terhadap daging tetapi tidak meminta. Qani', Bapak Ibu lebih familiar dengan kata-kata qanaah. Pernah dengar kata qanaah? Apa itu? Qanaah, nerimo, ya, menerima apa adanya. Orang itu hidupnya qanaah, artinya apa? Ya, karena hidupnya menerima apa adanya, disikapnya dengan rasa syukur, itu namanya qanaah. Al-qani itu orang berkebutuhan dengan daging, tetapi dia tidak meminta-minta karena menjaga muru'ah. Apa muru'ah? Pernah dengar itu? Muru'ah, ketermuliaan diri. Kayak ibu-ibu beli bakso di pinggiran jalan, gak mau makan berdiri di pinggiran jalan. Kenapa? Muru'ah, ya, menjaga kemuliaan diri. Makanya apa? Belinya di pinggiran jalan, iya, tetapi ibu masuk ke dalam mobil dan makan di dalam mobil. Itu namanya muru'ah. Baik. Wal mu'tar, dan orang yang berkebutuhan dengan daging, jelas terang-terangan dia minta. Pak panitia minta, itu kalau kita sekarang, ya, karena Bapak Ibu nggak mungkin sekarang kita melakukan penyembelihan binatang kurban sendiri, tetapi diwakilkan pada panitia. Kalau dulu zaman Nabi, si A sahibul korban ya boleh sendiri, si B sahibul korban ya boleh sendiri, si C sahibul korban ya boleh sendiri. Dulu, sekarang sudah alamnya berbeda. Ya, termasuk ya, nanti ada hadis yang menyebut bahwa si tukang jagal penyembelih itu tidak boleh diberi upah dari bagian binatang yang disembelih. Ya, tidak boleh. Tapi sekarang tukang jagal kita beri upah enggak? Beri. Kita kasih dia upah. Berapa? Satu ekor sapi sekarang mungkin 300 sampai 400 ribu. Satu ekor sapi. Ya, upahnya 400 ribu. Jadi upah yang mana nih? Upah uang itu boleh, tapi nggak boleh, Pak, itu kepala silakan bawa, itu kepala silakan ambil, itu kulit silakan ambil sebagai upah. Bapak udah bantu nolong saya melahin binatang kurban, enggak boleh. Kalau mau kasih, tapi jangan diikrarkan sebagai upah.
Caranya gimana? Ada uang sendiri. Ini untuk buat bensin sebagai upah. Ya. Dan ini bagian bapak sebagai hak seorang muslim untuk mendapatkan. Ya. Baik. Kadzalika sakharnaha lakum, seperti demikian itulah kami taklukkan binatang-binatang itu lakum untuk kamu sekalian, la'alakum agar sekiranya kamu sekalian wahai para sahibul korban tashkurun, kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur? Karena menjadi sahibul korban itu disanjung-sanjung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diapresiasi dengan pahala-pahala yang teramat sangat banyak. Sampai Nabi membahasakan pahala sahibul korban. Ya. Sebanyak mana? Ya, sebanyak mana pahala dari binatang kurban yang kita sembelih? Sebanyak bulu-bulu yang ada di badan binatang. Kira-kira kalau ibu-ibu bisa memperkirakan, mengkalkulasikan ada berapa helai rambutnya? Kira-kira? Enggak terhitung ya. Jangankan keseluruhannya. Besok kalau ibu ingin coba, ya potong itu telinga dan hitung itu bulunya. Ya. Artinya apa? Nabi memberikan jawaban seperti itu karena apa? Ya, untuk menganalogkan betapa pahalanya teramat sangat banyak sekali. Ya, makanya ketika ibu-ibu kita ini di bulan Dzulhijjah, Idul Adha ini kok bisa menjadi sahibul korban, la'alakum tashkurun, bersyukurlah kepada Allah karena mendapati sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi yang belum gimana? Ya, bagi yang tidak, bagi yang belum gimana? Ya urunan. Satu ekor kambing urunan untuk 50 orang. Untuk ibu-ibu masa ya 50 orang untuk satu ekor kambing. Ya. Padahal harga ban mobil berapa? Ya. Ban mobil ibu aja harganya sekarang ini 1 juta. Ya, baik urunan. Ya, itu yang terjadi pada anak-anak kita di sekolah. Per anak 50.000, per anak 50.000. Apa? Latihan kurban. Ini enggak korban beneran nih, enggak penting. Ya. Tidak penting. Orang akan menyebut latihan apa setengah korban macam-macam, tidak penting. Ya, nanti ada bahasa di bawah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahasa ayat ini disebutnya onta-onta. Karena memang itu yang terjadi di Arab sana. Ya, saya tidak mempertentangkan mana yang lebih utama, onta, kibas, domba, biri-biri, sapi, kerbau, ya, atau mungkin bahkan rusa, gitu ya. Betapapun ada yang berpendapat binatang kurban utamanya adalah kambing. Berangkat dari kasus, tapi ini nggak ada dalil hadis maupun Quran, nggak ada hadis maupun Quran. Kalau yang utama adalah kambing, tidak ada. Itu hanya berangkat dari kasus Nabi Ismail disembelih oleh Ibrahim menjadi apa? Kambing, gitu kan? Jadi kibas, makanya dia berpendapat yang utama kambing. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu jawab sederhana saja. Kalau kambing itu menjadi hal yang utama, mestinya ayat ini menyebut kambing, tidak perlu onta. Ya. Yang kedua, ada yang beralasan, kenapa kambing? Karena nanti binatang 9 korban yang kita sembelih di dunia ini akan menjadi kendaraan di mana? Di surga. Pertanyaan saya, benar ibu-ibu nanti mau naik kambing di surga? Benar ini? Di dunia aja Pajero Sport. Di dunia aja Alphard, ya. Nih, Kijang Innova, ya. Baik, ya itu untuk menstimulan saja, ya, karena Nabi berhadapan dengan sekian banyak umat, ada yang Badui, ya,
ada yang sudah tinggal di perkotaan dan sebagainya. Intinya, sekira ibu bisa menjadi sahibul korban, jadilah sahibul korban. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak ibu? Bisa nggak jadi sahibul korban? Kalau jawabannya bisa, insya Allah akan Allah berikan kemampuan. Tukang rosok saja bisa, ya nggak? Apalagi tukang sol sepatu, tukang tambal ban, ya, apalagi, banyak kasus. Karena dia berazam, dia punya motivasi yang luar biasa. Kenapa sebegitunya? Karena ingin mendapati sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibul korban. Oke. Baik. Onta itu disembelih dalam keadaan posisi apa Ibu? Berdiri. Jadi onta itu disembelih dalam keadaan berdiri, tidak direbahkan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sampun nate tindak umroh, tindak haji, ya, bisa datang, ya, pada saat city tour biasanya, ya, oleh apa itu travel biasanya diajak ke city tour ke penyembelihan onta. Itu ontanya lagi pada bengong, lihat gitu. Tiba-tiba si tukang jaganya dengan pisau kecilnya, ya, menebas leher, pangkal leher si onta, ya. Ini kepala. Ya, ini pangkalnya. Lah di sini yang sembelih. Ya, dalam keadaan santai lihat gitu ya. Kita lihat gitu banyak. Langsung jos. Berapa detik berikutnya terjengkang. Yang satu belum terjengkang, yang satu udah set. Iya. Kenapa begitu? Allah yang kasih. Masalahnya sapi bisa nggak disembelih dengan berdiri? Nggak bisa kan? Kambing nggak bisa, ya. Apalagi kerbau ada ya di Toraja ya. Iya, di kepalanya didengeke terus ditebas pakai pedang, ya. Ya, masalahnya beda Toraja sama kita. Ya, Toraja itu untuk kematian orang, ya, upacara kematian. Ini binatang kurban. Baik. Min sya'airillahi lakum fiha khair. Prosesi penyembelihan binatang kurban orang-orang saudara kita yang sedang haji berada di Arafah, ya. Takbir sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi besok Jumat pagi subuh ibu-ibu sudah boleh bertakbir. Ya, entah dari rumah ke rumah, entah kita sedang berada di mobil sambil nyetir atau sambil naik motor, ya, atau mungkin dari masjid ke masjid, itu min sya'airillahi, itu syiar, kemuliaan, ketinggian bendera syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu marem kalau bahasa kitanya, min sya'arillah, itu syiar agama. Itu syiar syariatku, itu syiar bendera ketinggian dan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurus wallahi, sebut-sebutlah asmanipun Allah. Ini bedanya menyembelih binatang untuk korban dengan menyembelih seekor sapi untuk pedaging. Untuk korban penyembelihannya bismillahi Allahu akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah gitu. Beda dengan yang kalau sapi pedaging, kambing pedaging, cukup bismillah dan harinya bebas. Kalau untuk korban tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dimulai sesudah sholat Idul Adha, terakhir hari ketiga, hari tasyrik yang ketiga, waktu sesudah sholat asar sebelum memasuki waktu maghrib. Itu terakhir. Boleh. Sekira memang belum mendapati rizki untuk membeli kambing pada tanggal 10, 11, 12, ya 13-nya nggak apa-apa. Pada asar kambing sembelih. Ya. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajabat junubuha, apabila
onta-onta itu telah rebah, telah roboh, sudah dikuliti, daging sudah dipisahin, kotoran sudah dibersihin. Fakulu minha. Ini dasar bahwa sahibul korban boleh makan. Ya, tidak wajib tapi diperkenankan oleh Allah. Silakan makan. Maka kalau ada orang bilang bahwa sahibul korban nggak boleh makan dari daging binatang korban yang disembelihnya, nggak boleh. Nah, itu tidak sesuai dengan ayat ini. Justru yang menyuruh kita makan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari ayat ini pula yang kedua, kalau mau sekiranya mengambil bagian sahibul korban, ambillah sepertiga. Ya, jadi kalau kambing ya sampillah satu. Ya, biasanya ibu-ibu diberikan panitia sampil yang bagian belakang. Ya, dan itu dagingnya lumayan banyak. Tapi karena banyak, ya sampilnya satu aja yang belakang. Kalau dua-duanya sampil belakang habis itu daging. Ya, nah, baik. Berangkat dari ayat ini, satu sahibul korban, dua al-qani, yang ketiga al-muqtar, maka dipahami sepertiga. Boleh, ya, boleh untuk menikmatinya. Tapi kan ibu-ibu kita ini tidak menjadi orang yang menyembelih secara langsung. Biasanya dalam panitia harus tahu ini. Sahibul korban yang sapi per orang per sahibul korban mungkin 3 sampai 4 kilo. Ya, 3 sampai 4 kilo itu biasanya. Ya. Ini kalau kambing biasanya satu sampil yang belakang. Ya. Baik. Kadzalika sakharna halakum, dijatuhkannya sapi itu sakit. Kira-kira menurut ibu-ibu, jatuhnya sapi yang sebegitu besar ke lantai dalam posisi berdiri, kira-kira sakit nggak? Siapa yang sudah bisa merasakan seekor sapi jatuh? Kayaknya sakit banget. Kenapa? Moncongnya ditarik. Ya, ada teluhnya itu dan berdarah-darah. Ya, ekornya juga ditarik dan ekor sapi itu intisaraf. Ya, belum lagi diikat perut, belum lagi diikat badan. Sudah itu dikasih hitungan 1, 2, gitu kan? Ya, ini mirip-mirip saja. Iya, karena kalau pas Idul Adha, ya saya kalau Idul Adha menjadi tim penyembelih. Ya, saya yang menyembelih biasanya. Jadi satu ekor sapi itu 3 detik melayang. Ya, 3 detik dengan pisau khusus. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sakit banget dong, kasihan dong. Kambing juga begitunya, dijatuhkan badan, kaki kanan, kaki depan disatukan, dia diikat, sakit dong. Iya, ekor sapi ditarik sekuat-kuat tarikan, sakit dong. Iya. Tapi Allah sudah berfirman, ora popo, kata Allah. Tapi ini bukan ora popo kata Allah ya, maaf ya. Artinya apa? Allah ridho. Enggak apa-apa terus. Enggak apa-apa kata Allah. Kata ayat itu berbunyi apa? Kadzalika sakharna lahu. Ya Allah, ini sakit, ini berdarah-darah. Kata Allah, seperti demikian itulah kami taklukkan binatang-binatang itu untuk kamu sekalian sembelih. Jadi Allah dari doa untuk kepentingannya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat kedua, wanhar. Ya. Karena untuk kepentingan kamu dengan sholat birobik untukku, begitu pun wanhar sembelihlah korban juga untukku. Kadzalika sakharna lahu. Enggak apa-apa, terus. Tapi ini sakit ya Allah. Ora apa-apa kata Allah. Aku ridho. Karena itu semuanya sebagai implementasi ekspresi satu ungkapan ayat lain dalam ayat 162, 163 surat Al-An'am yang ibu-ibu sudah hafal banget. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya aktivitas hidup kita, ibadah kita, ya, inna sholati, sholat kita,
Apalagi wa mamati, sampai pada detik kematian, lillahi rabbil alamin, untuk kepentingannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apapun yang ibu lakukan, apapun yang kita lakukan, jangan pernah lepas dari password amal kebaikan yang endingnya adalah surga, ampunan, keberkahan, ya, surga, ampunan, keberkahan, dan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Apa itu passwordnya? Nabi bersabda, kullu amrin li ibadin la yudau fi bismillah fa huwa akbar. Setiap perbuatan yang itu berimplikasi ada manfaat, ada faedah, ya, untuk diri maupun orang lain, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, itu pasti akan menghantarkan kepada surga, iya, tetapi itu akan sia-sia ketika la yubda'u fihi bismillah, tidak dibuka dengan password bismillah. Makanya apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk mengucap bismillah. Bismillah, starter mobil, panasin 5-10 menit. Begitu mau jalan ngantar anak, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk ke pasar, bismillah. Ya. Mana lagi? Masuk rumah bismillah enggak? Ayo. Masuk rumah bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Yang mana ini? Ya. Masuk rumah kata Nabi apa? Ucapkan assalamu alaikum. Loh, nggak ada siapa-siapa, kenapa harus salam? Itu satu perintah Nabi. Yang kedua, Nabi bersabda, salam yang engkau ucap itu akan berbalik kepada orang yang mengucapkannya. Baik. Di dalam Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu perilaku, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak dibimbingkan, yang tidak diarahkan, yang tidak ditunjukkan bagaimana cara dan mengaplikasikannya. Hanya Islam. Selain Islam nggak punya tata aturan. Bapak Ibu mau makan, ada cara? Ada. Gimana caranya? Doa, Allahumma barik, ya, tapi jangan lupa bismillahnya, karena sebenarnya bismillah itu doanya. Kalau Allahumma barik lana itu karena bagusnya ulama, kemudian menyusunkan doa buat kita. Terus kalau kita makan dan itu di piring, bagaimana caranya? Ambillah bagian yang tepi. Kalau ibu langsung tengah. Itu kalau mie ayam ya. Itu mie ayam ya. Ya, mie ayam langsung cet. Wah, iya. Kalau Nabi nyuruhnya dari bagian di urusan makan saja diatur, dibimbing, diarahkan. Apalagi urusan yang lebih besar. Berbanggalah sebagai seorang mukmin bernabikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Amalan-amalan saya kira Bapak Ibu sudah memproses dari awal ya. Tanggal hari Kamis kemarin, tanggal 1 Dzulhijjah ya. Yang tilawah silakan tilawah. Maksimalkan. Biasanya 1 lembar 2 lembar, mungkin setengah juz sekali baca. Kenapa? Tadi ada hadis yang menyebut tidak ada satu amalan yang itu lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang itu terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Yang duha silakan duha. Yang zikir silakan zikir maksimalkan. Yang sedekah silakan sedekah. Ya, dengan uang, dengan tenaga atau dengan apa? Yang paling murah? Yang paling mudah? Senyum. Iya, tapi ingat, orang bisa senyum karena hatinya hatinya senang, hatinya happy, ya. Ibu pernah nggak ada masalah sama bapak? Senyum saja abote pol. Pernah nggak itu? Arab senyum kok isin gitu ya. Kenapa? Sedang terjadi gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Ya. Baik ya, ibu yang dirahmati Allah SWT, silakan yang zikir-zikir subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi,
wa zinata asy wa midada kalimati atau min kunuzil jannah, simpanan surga. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala sudah pokoknya terus. Kalau bahasa Mandarinnya namanya ndermimil. Tahu ndermimil? Apa ya? Ya itu Mandarin kalau nggak salah. Ya, baik ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, begitu ibu jadi sayyidul korban, apa? Sapi kelompok kedua, sapi kelompok tiga, sapi kelompok empat, sapi kelompok pertama. Begitu dilihat, mana sapi kita, gitu kan? Itu, oh ibu, siapa ibu nama ini? Oh itu yang kelompok dua ibu. Begitu lihat sapi, mantap, gemuk. Dibanding sapi yang ketiga, punya kita lebih gemuk. Begitu yang mungkin kambing, dari sekian banyak kambing, ya punya kita yang mana nih? Itu yang nomor 25. Oh coba 25 kambing kita, mantap, mantap. Tapi diingatkan oleh Allah. La yanalallaha, ayat ke-37. La yanalallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah luhumha, daging-daging binatang kurban itu. Ya. Wala dima'uha, begitupun darah-darah binatang kurban sembelihan kamu nggak akan pernah sampai kepada Allah, karena Allah nggak pernah dahar saren. Jangankan daging, ya, jangankan saren, daging saja enggak. Ya. Artinya apa? Ini pengingatan untuk kita semuanya. Ketika ibu kita sekarang bisa jadi sayyidul korban, bersyukur kepada Allah. Bisa beli sapi 1 ekor untuk satu keluarga, bersyukur kepada Allah. Bisa beli kambing, bersyukur pada Allah. Tapi hati-hati, jangan ujub. Apa itu? Apa ya ujub ya? Kambing kita ternyata yang disimpan besar ya. Padahal orang lain nggak tahu kalau hati kita bilang begitu. Ya, kambing kita ganteng banget, pakai riben, ya, ke kacamata, ya, tanduknya. Ya, melingkar, ya, nggak usah kemudian berbangga-bangga diri, ya, merasa kambing kita paling besar, merasa sapi kita paling gemuk, karena Allah tidak penting itu semua, ya. Tapi la'allakum tashkurun, tadi bersyukurlah kepada Allah. Yang diucapkan apa? Alhamdulillah tahun ini kita bisa beli kambing lebih besar daripada tahun yang lalu. Alhamdulillah tahun ini kita juga bisa menjadi sayyidul korban. Jadi ucapkanlah alhamdulillah. Tidak usah fokus pada binatang kurban yang disembelih, karena Allah nggak butuh daging, Allah juga tidak butuh darah dari binatang-binatang korban itu. Terus walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah apa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan para sahibul korban. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting yang perlu kita sampaikan. Pada penutup ayat 37 Allah berfirman, wa basyiril muhsinin, beritakanlah kabar kegembiraan bagi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Syukur jadi sayyidul korban. Kalau tidak, yang puasa Arafah. Kalau tidak, yang berzikir. Kalau tidak, yang bertahlil. Kalau tidak, yang beristighfar. Kalau tidak, yang duha. Kalau tidak, yang witir. Kalau tidak, yang bersedekah. Apalagi kira-kira? Yang tilawah. Kalau tidak, yang taklim. Hari kita hadir pada taklim kita Rabu pagi pada hari ini lebih daripada hari-hari Rabu di luar bulan Dzulhijjah. Makanya bersyukur ibu pagi hari ini bisa datang, ya, karena kehadiran kita itu, ya, langkah kaki Bapak Ibu semuanya nilainya lebih dibanding amalan-amalan yang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 9 Dzulhijjah puasa sehari, kalau ada yang tanggal 8 puasa tarwiyah katanya. Ya, silakan. Pagi siapkan untuk bersiap sholat Idul Adha. Tapi saya lagi halangan yang nggak dapat, lagi dapat kata Nabi. Suruh
perintahkanlah kepada istri dan anak-anak perempuan kalian untuk bisa hadir di tempat sholat. Karena itu bagian dari min sya'airillahi. Itu termasuk amalan yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun ibu tindak karena memang sedang tidak sholat, mungkin pegang cucu itu, ya, ini, atau mungkin bisa keluarin itu sedekah, ya, sampai Nabi berpesan begitu, keluarkan dan ajak itu keluar istri dan anak-anak perempuan, para wanita kalian ke tempat sholat. Tetapi ada yang oleh Nabi disindir, untuk sekiranya jangan datang ke tempat sholat. Siapa itu? Hadis menyebut, man wajada sa'atan li ayyudahiyah. Barang siapa yang sesungguhnya Allah berikan dia kemampuan untuk dia bisa menjadi sahibul korban, falam yudahi, nanging tiang kalau boten terso, nggak mau itu beli kambing, nggak mau itu gabung beli sapi. Kenapa? 3.500.000 loh, akeh loh. Nah, eman. Padahal ibu kalau belanja bulanan berapa sekali berangkat? Ibu nggak cukup 750.000. Benar nggak? Sekali belanja. Iya, ya. Belum lagi nanti kuliner. Ibu kalau kuliner sekali kuliner keluar berapa? Nggak boleh lebih 500.000 loh. Oh, 50.000. Oh, itu si Batagor. Iya. Apalagi kalau yang makanannya yang, ya, trademark, kalau dia merek-merek gitu, ya, nggak cukup itu 1 juta keluarga. Kambing sekedar 3,5 juta dan itu 1 tahun sekali, kok tidak dipenuhinya, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, seyogyanya janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini maksudnya sindiran saja. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya sebenarnya kebangetan, keterlaluan, kata Nabi. Padahal anugerah Allah sedemikian banyak. Terlebih ibu-ibu, insya Allah, ya, insya Allah. Saya kira ini ibu yang dirahmati Allah SWT, masih ada waktu, ya. Kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Monggo. Ya, baik. Ya. Saya langsung jawab ya biar nggak lupa. Jadi yang pertama, bagaimana hukumnya menyembelih binatang kurban atau beramal tapi diatasnamakan orang yang sudah meninggal? Saya jawab ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh diatasnamakan yang sudah meninggal. Berangkat dari 1 kasus. Ada seorang sahabat Nabi dan dia masih muda waktu itu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, tetapi ibu masih punya tinggalan berupa tanah. Sekiranya aku wakafkan atas nama ibu, boleh enggak? Nabi bilang boleh. Itu kasus tanah yang akan diwakafkan oleh seorang anak atas nama almarhumah. Ya. Berangkat dari hadis ini, maka menjadi dasar orang yang berpegang kalau bersedekah atas nama almarhum, almarhumah itu boleh. Tapi ada yang berpendapat yang kedua, ya, dari ungkapan ayat Al-Qur'an yang sifatnya umum. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Seseorang tidak akan pernah mendapati satu pahala kecuali apa yang dia lakukan. Artinya dia sendiri yang aktif, artinya dia melakukan. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, tidak ada itu. Nah, gitu. Yang ketiga, saya pegang yang ketiga, kompromi. Yang ketiga, sesungguhnya ketika seorang anak, ibu sekarang ya, ibu tinggal pada sebuah rumah. Minta maaf, ibu masih ada suami? Masih. Ibu masih ada bapak atau ibu? Sudah nggak ada.
rumah yang ibu pakai untuk kita tempati sekarang atau ibu tempati, ternyata itu kan punya bapak dan ibu almarhum. Begitu ibu di situ baca Quran, begitu ibu di situ ngadain pengajian, itu otomatis tanpa bilang, ibu-ibu yang rawuh pada kesempatan pengajian pagi hari ini, saya minta pahala ibu-ibu, saya minta buat almarhum dan almarhumah bapak ibu saya, tanpa perlu ada statement formal pengakuan itu tadi. Sesungguhnya bapak dan ibu sudah otomatis sebenarnya tanpa harus maaf ibu-ibu, siapa yang suami sudah meninggal dan bapak pensiunan, ada nggak? Bapak sudah meninggal tapi setiap bulan bapak masih bisa ngirim pensiunan kan? Iya, yang untuk sedekah, yang untuk ini, yang untuk ini, yang untuk ini, tanpa perlu atas nama almarhum suami, itu sudah otomatis pasti mendapat. Iya, hanya kita kadang, masyarakat kita kadang kurang malam kalau nggak diminta-minta. Bapak Ibu, bacaan Al-Quran Bapak Ibu pahalanya saya minta untuk almarhum bapak saya. Terus serah terimanya gimana ya? Nah, itu teknisnya yang agak susah. Itu ya. Jadi ibu mau pegang yang mana? Monggo ya. Tapi saya sudah menyampaikan. Baik. Yang kedua, puasa tanggal 1 sampai 7 itu katanya pahalanya kalau 1 hari pertama 1 bulan, 2 hari kedua 1 bulan juga, ya. Saya belum pernah ketemu dengan panitianya, maaf. Ya, saya belum pernah ketemu dengan panitianya. Ini panitianya siapa saya nggak tahu. Yang jelas Nabi bilang tidak ada amal soleh yang lebih hebat dan lebih dasar nilai pahalanya dibanding amalan tanggal 1 sampai dengan 10. Ini secara global, secara umum gitu ya. Tapi ada spesifikasi. Puasa Arafah sehari menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi jawaban saya untuk puasa hari pertama, hari kedua sampai 7 itu pahalanya 1 bulan. Saya belum tahu siapa panitianya. Gitu Bu ya. Jadi kalau ibu mau amal, bismillah amal saja. Gitu Bu ya. Oke. Ya. Yang kedua kalau ada kosong. Ya. Bisa dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kasus hari raya yang berbeda? Ya. Jadi ada hadis yang menyebut begini, yang pertama, Shaumu yaumi Arafah yukafir, ya. Puasa hari Arafah yukafiru as-sanatal madiyah wal atiyah. Puasa hari Arafah yang 1 hari itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi ini kasus di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu juga pernah, ya. Ya. Saya berangkat dari dalil yang sederhana tadi, ya. Jadi Nabi berpesannya yang berhaji sedang wukuf, yang di luar haji berpuasa. Itu statement Nabi. Ya. Meskipun gimana kalau puasanya beda dengan Arab Saudi? Silakan kalau memang itu yakin. Ya, silakan kalau memang itu yakin. Karena ada yang berpendapat bahwa puasa itu ditentukan pada negeri masing-masing. Ada yang berpendapat begitu, betapapun ini pendapat bukan dalil. Ya, kalau tadi yang puasa Arafah sana wukuf kita puasa itu jelas dalil, ya. Tapi yang tadi berbeda nggak apa-apa karena setiap negara ada satu statement, ya. Likulli baladin matla'un. Setiap negeri punya parameter standar ketinggian bulan. Tapi ingat ini bukan hadis, ya. Ini statement para ahli astronomi atau ahli falak. Ya, jadi itu kalau ibu mau ambil yang dari tadi, saya puasa tanggal 9 dan itu tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli ya. Tapi di tempat saya nggak ada sholat Idul Adha itu, silakan sholat pada hari Ahadnya, ya. Dan Nabi dulu pernah melakukan itu pada saat Idul Fitri. Nabi masih berpuasa, ada delegasi dari luar daerah sudah menjelang zuhur. Delegasi itu tanya pada Nabi, ya Rasulullah, di sini masih pada puasa? Iya.
Loh, kenapa? Kami sudah berbuka. Artinya kami sudah hari raya. Terus Nabi bilang, mau kamu bersyahadat? Artinya bersaksi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benar kan ini? Jujur? Iya. Nabi kemudian suruh jam 11 hampir zuhur itu, suruh penduduk Madinah suruh makan. Batalkan puasa kalian. Karena informasi ini sudah siang, maka Nabi sholat Idul Fitrinya besoknya. Artinya apa? Mengundur sholat Idul Fitri atau Idul Adha bukan sesuatu yang tidak boleh. Betapapun bisa disiasati, mungkin ibu mencari tempat yang memang tanggal 9 itu ada tempat di mana kita bisa sholat Idul Adha. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh ya, pembagian daging. Pembagian daging ini katanya ada pendapat yang mengatakan utama mentahan, gitu ya. Kalau saya berangkat dari ayat Qur'annya, to'am. At-to'am itu artinya makanan. Artinya apa? Spesifik. Maunya Allah sebenarnya nek iso yo mateng gitu loh. Ya. At-to'am itu makanan. Artinya memang sudah jadi. Betapapun itu teknis. Karena sekarang masak sapi 10 ekor kira-kira. Wajahnya itu wajah manci entong subtilnya, ya gitu Bu. Jadi teknis saja. Jadi tidak ada ketetapan harus matang, tidak juga ada ketetapan harus masak. Tapi kalau akikah memang masak, sudah dimasak. Itu Bu, teknis. Tapi kalau ibu akan bagi yang mentah silakan. Tapi matang juga boleh, karena sohibul korban kan dapat 3 kilo ya. Kita masak sendiri, sudah itu tetangga-tetangga kita kasih sudah masak, boleh. Ya, itu Bu. Ada lagi? Oh ya, monggo Ibu. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bagi si calon sohibul korban tidak boleh memotong kuku, rambut dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10? Jawabannya benar. Itu hadis sahih dari Nabiullah Muhammad SAW, bersumber pada periwayatan Ummu Salamah, istri beliau. Jadi dari Ummu Salamah Nabi bersabda, barang siapa yang hendak menyembelih kurban, maka fala yakhudanna min sya'rihi wa adzafirihi. Maka jangan itu potong rambut, jangan juga potong kuku bagi calon sahibul korban. Nah, kembali pada pertanyaan pertama tadi, gimana kalau sahibul korbannya almarhum? Gimana ini? Kalau sahibul korbannya almarhum gimana? Almarhum tidak boleh potong kuku dan potong rambut kan? Ya, nah, kalau udah kayak gini polemik ini ya, ini jadi pelik ya. Makanya untuk ibu tadi, setiap penyembelihan sembelihlah atas nama keluarga. Itu seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ketika Nabi hendak menyembelih kurban beliau sembelih sendiri. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad. Yang ketiga, wa ummati Muhammadin, dan terimalah kurban ini dari umatnya Muhammad. Padahal umatnya Muhammad ada berapa sekarang? Terus kambing yang disembelih berapa? Berarti kambing satu buat, ya? Itu tadi yang saya katakan, ya. 1 ekor kambing latihan seketeu gimana? Rapopo. Karena yang penting melakukan perbuatan amal soleh untuk kepentingannya dengan Allah, untuk mendapatkan apa tadi, sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat namanya Abu Hurairah, ketika sahabat yang kaya beleh onta, beleh biri-biri, beleh gibas, dia miskin, nggak punya apa-apa. Yang dia punya seekor ayam jago. Begitu pulang sholat, tahu sahabat-sahabat yang lain bisa beli onta, sapi, biri-biri, gimana sebagainya, dia beli ayam jago dia beresin,
dan dia sedekahkan kepada orang. Pertanyaannya, boleh nggak korban dengan ayam jago? Jawabannya enggak boleh. Tapi kenapa Abu Hurairah melakukan? Karena iri dengan para sahabat yang disanjung-sanjung sama Allah menjadi sahibul korban. Gitu Bu ya? Oke, satu lagi kalau ada? Oh, masih ada satu yang monggo Ibu. Baik. Jadi ibu boleh kambing, boleh sapi, ikut ke grup lah gitu ya. Dari penyembelihan tadi, memang ada ya yang dikirim ke daerah-daerah ya. Bisa dikirim daging ke daerah-daerah seperti di Arab Saudi ya. Itu dikirim ke negara ya. Penyembelihannya di Arab Saudi nanti dikirim ke, ada yang ke Thailand, ya ada yang ke Afrika, Somalia dan sebagainya ya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi di Indonesia ini pakai kornet ya. Jadi sudah jadi bentuk kalengan gitu. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan tadi berbeda sedikit. Sapi belum disembelih, tapi ibu sudah dijanjikan untuk mendapatkan bagian sahibul korbannya dengan apa? Kornet yang sudah diproduk tahun lalu gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak gitu kan? Ya. Lah, ini sapi belum disembelih. Kok kornetnya sudah bisa dihadirkan sekarang? Ya. Keutamaannya berarti kalau itu yang terjadi, dia tidak mendapati dan tidak melakukan seperti apa yang dimaui Allah, Quran. Jadi yang maunya Quran, binatang sembelihan itulah yang sebagian daging kamu nikmati. Berarti ini kornet, ini boreh gitu ya. Kornet tahun lalu gitu ya, dibagikan sekarang untuk pengganti daging binatang yang disembelih hari ini gitu ya. Ya, ini pertama berangkat dari kasus ini. Yang kedua mungkin nanti akan berpendapat boleh karena itu teknis saja. Yang penting ibu mendapati bagian daging menjadi hak seperti apa yang disarankan oleh Allah. Pertanyaan apa? Persoalan yang ketiga, ibu sekarang ya masalahnya ibu kalau memang itu akan beli sapi dan dikornetkan, ibu ini mau minta kornetnya atau enggak? Kalau memang minta kornetnya, udahlah nggak apa-apa kornet daripada nggak dapat gitu kan? Ya, bisa jadi kayak gitu. Atau sebaliknya, oh ini mau dikornet ya mas? Iya, karena ini akan kita bagi ke Papua, ke NTT, ke NTB dan sebagainya. Udah, kalau begitu saya sahibul korban dan saya tidak meminta. Silakan dibagi saja. Boleh kayak gitu solusi berikut. Lah, ibu ini ketika besok sahibul korbannya sapi, ibu masih berharap untuk mendapatkannya atau tidak kan gitu. Ya, apalagi kayak gitu ya. Ya betul. Jadi kalau seperti itu kan lebih gampang. Silakan dikornetkan dan silakan bagi. Ya. Ya. Yang disembelih itu, ya. Tapi nanti dalam konteks fikih itu boleh karena itu sifatnya pemberian saja, pemberian hak sahibul korban. Betapapun itu bukan dari daging yang binatang yang kita sembelih. Ya, itu Bu. Ya. Saya kira ini untuk pengajian pada kesempatan Rabu pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya.